Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini kita akan membahas sebuah topik baru, yaitu yang diminta oleh salah satu penonton yang bernama Yunis Montolalu. Ia meminta untuk membahas sunscreen mana yang tidak komedogenik gitu kan ya. Nah, sebelumnya supaya gampang akan kubahas dulu apa itu sunscreen, kemudian chemical versus physical sunscreen, kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis itu. Kemudian baru akan aku jawab di akhir video yang mana yang nggak komedogenik. Oke. Yang pertama, apa sih sunscreen itu gitu kan ya. Jadi sunscreen itu sebenarnya adalah sesuatu produk yang fungsinya adalah untuk melindungi kulit kalian dari pengaruh sinar UV dari matahari. Nah, kalau misalnya sinar UV itu akan dibagi jadi 3, UVA, UVB, UVC. Nah, yang paling berbahaya untuk kulit adalah UVA, ya kan? Dimana UVA ini yang mampu untuk akan mampu untuk membuat kulit jadi lebih tua, akan mempercepat proses aging pada kulit, dapat menyebabkan kanker kulit, gitu kan ya, karena itu radiasi juga. Kalau UVB ini tidak mampu untuk penetrasi dalam kulit terlalu dalam, sehingga biasanya hanya akan menyebabkan burn atau semacam rasa gosong saja pada kulit. Kalau UVC ini sinarnya lebih pendek lagi, jadi memang dia itu cuma di permukaan kulit saja, nggak ngefek UVC itu. Nah, sinar UVA ini akan dibagi lagi jadi sinar UVA1, di mana memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan UVA, sehingga dia itu yang akan mampu untuk menciptakan lebih banyak masalah gitu kan, terutama kanker kulit dan juga aging pada kulit. Nah, kemudian akan aku bahas sekarang chemical versus physical. Nah, chemical sunscreen itu sering dicap jelek oleh banyak orang gitu kan ya, karena chemical sunscreen itu cara kerjanya itu adalah dengan cara dia tuh mengabsorpsi sinar UV dari matahari dan akan diubah menjadi panas di kulit gitu kan ya. Itu benar, cara kerjanya seperti itu. Jadi memang dia akan absorb UV dari absorb itu apa ya? Menyerap UV dari matahari dan akan diubah di kulit menjadi panas gitu kan ya. Nah, bahan-bahan dari chemical sunscreen ini contohnya ada octocrylane, ada octinoxate, ada avobenzone, oxybenzone, seperti itu contohnya. Nah, si chemical sunscreen ini sering dikatakan buruk itu ya. Jadi ada namanya physical sunscreen, pengganti dari chemical sunscreen. Nah, physical sunscreen ini contohnya ada titanium dioxide sama zinc oxide. Nah, kalau menurut kalian baca di website di internet gitu kan ya, banyak yang berkata kalau physical sunscreen itu dia itu memantulkan kembali sinar UV yang menembus kulit gitu loh, sehingga sinar UV itu tidak mampu menembus kulit karena dipantulkan kembali oleh mineral sunscreen gitu kan ya. Namun itu tidak benar, sayangnya tidak benar gitu kan ya. Jadi kalau kalian tahu prinsipnya itu physical sunscreen tetap akan menyerap sinar UV dari matahari dan diubah menjadi panas di dalam kulit, itu tetap sama. Cuma memang 80-90% saja, sedangkan 10-20%-nya dia akan memantulkan kembali sinar UV sehingga tidak mampu untuk menembus kulit. Nah, jadi bisa kalian simpulkan ya, aku busting the myth ya, itu mitos dari entah mitos dari mana, cuma memang itu tidak benar sayangnya. Cuma memang banyak yang berkata physical lebih bagus gitu loh. Cuma aku sebutkan lagi di bagian kelebihan dan kelemahannya biar kalian lebih paham saja lah. Oke. Untuk masalah tekstur, akan aku katakan kalau memang tekstur dari chemical sunscreen itu akan lebih enak. Karena chemical sunscreen itu lebih gampang diformulasikan dibandingkan dengan mineral sunscreen. Nah, chemical sunscreen cenderung kalian mau buat bentuk gel, lotion, krim itu lebih gampang, itu bisa diformulasikan sehingga memang teksturnya lebih beragam dan lebih enak aja. Sedangkan kok physical sunscreen memang kebanyakan dia tuh agak-agak susah dibaur, agak lengket, kemudian rasa tebel banget. Itu memang karakter utama dari physical sunscreen. Oke, untuk yang kedua, white cast. Nah, kalau white cast ini memang si chemical sunscreen kalau formulasinya bagus, cenderung biasanya tidak meninggalkan white cast, cenderung akan langsung ngeblend dengan kulit. Sedangkan kalau misalnya si physical sunscreen itu memang cenderung akan meninggalkan white cast, itu akan ada bercak putih, itu udah pasti seperti itu. Kemudian kalau untuk masalah proteksi kulit gitu kan ya. Nah,
Disinilah menurutku formulasi dari chemical sunscreen itu akan menang. Kenapa? Karena kalau kalian tahu chemical sunscreen tuh kalian tuh bisa formulasi SPF 50, SPF 60, 100, 110 tuh bagi chemical sunscreen tuh gampang gitu loh. Kenapa? Karena memang formulasinya lebih gampang dan teksturnya pun lebih beragam. Misalnya kayak 110, dia akan kental, iya, cuma tidak akan sekental physical sunscreen. Balik lagi, kalau physical sunscreen ini untuk mencapai SPF 30 saja, kalau kalian tahu itu perlu zinc oxide sebanyak 20%. Bisa kalian lihat tuh 20% zinc oxide, 20% loh ya, itu cuma SPF 30. Jadi bisa kalian bayangkan kalau misalnya kalian mau masuk SPF 50, SPF di atasnya 50 lagi, itu mau sekental apa produk kalian gitu loh. Jadi bisa dikatakan kalau memformulasi itu susah, dan memang dia itu cenderung lebih lebih lengket lah menurutku. Nah, tapi bukan berarti si physical sunscreen ini punya lebih jelek dibandingkan chemical, enggak gitu kan ya. Nah, untuk chemical sunscreen terutama avobenzone, oxybenzone ini memang sangat mengiritasi bagi yang kulitnya sensitif. Jadi bagi kulit kalian yang sangat sensitif, gampang merah, gampang kebakar, gampang panas, gampang iritasi, sebaiknya kalian jauhi yang namanya chemical sunscreen gitu loh. Karena biasanya memang akan lebih mengiritasi lagi. Kalau misalnya kalian memang sensitif, gunakan physical sunscreen. Yang physical, atau kalian bisa gunakan campuran antara chemical, physical. Biasanya ada campuran zinc oxide, titanium dioxide, dengan campuran misalnya octocrylene atau octinoxate, terserah gitu kan ya. Itu untuk meminimalisir iritasi biasanya. Kalau misalnya dengan digabungkan begitu, itu kan kalian bisa white cast-nya berkurang, tekstur lebih enak, tapi ada fisikalnya juga gitu loh. Jadi bisa mengurangi iritasi dari chemical itu. Kemudian aku akan menjawab pertanyaan, apakah bagaimana sih mencari ingredients sunscreen yang non comedogenic gitu kan ya. Nah, kalau aku boleh berkata langsung, benernya yang comedogenic itu bukan ingredientsnya, akan tetapi produknya berdasarkan hasil dari formulasinya. Kenapa kok seperti itu? Kalau kalian tahu octocrylene, avobenzone, oxybenzone, dan kawan-kawannya itu tidak komedogenik di kulit. Ada kecenderungan dia komedogenik, tapi itu tidak mutlak gitu loh. Jadi bisa dikatakan kalau produk ini memang tidak komedogenik. Titanium dioxide maupun zinc oxide pun juga tidak komedogenik gitu kan. Cuma once again ini balik ke formulasi produknya. Nah, banyak sunscreen itu yang kadang-kadang kan sunscreen itu ada pelembabnya ya. Ada yang mengandung vitamin E, tocopherol acetat, ada mineral oil, lanolin, beeswax, cera alba, ada minyak-minyakan misalnya soybean oil, sweet almond oil, ada avocado, olive oil, minyak zaitun, kemudian ada dimetikan silikon itu ya. Itu berupa zat oklusif di kulit yang misalnya dia membentuk suatu lapisan dan ada bahan-bahan komedogenik di dalamnya. Silikon ini akan mampu untuk menutup bahan-bahan komedogenik itu, sehingga udah pasti akan menyebabkan komedo gitu loh. Itu fungsinya adalah sebagai sebuah lapisan. Cuma dimetikan itu adalah lapisan tipis yang bisa bernafas kok. Nah, kemudian ada shea butternya, ada cocoa butter. Nah, kalau kalian lihat bahan-bahan seperti ini, inilah bahan-bahan yang menyebabkan sunscreen itu komedogenik gitu loh. Kalau misalnya bahannya murni hanya bahan ingredient sunscreen, kemudian bla bla bla, bahan akrilik copolymer lah, ada apanya, itu sebenarnya nggak komedogenik kok. Cuma kalau kalian ada tambahan kayak minyak-minyaknya, ada vitamin E, terutama vitamin E ini ya banyak. Vitamin E ini komedogenik sekali kalau kalian tahu, tocopherol acetat itu. Jadi kalau misalnya di dalam sunscreen ditambah dengan sunscreen sendiri, itu adalah sebuah produk yang cara kerjanya dengan cara membuat sebuah lapisan tipis di permukaan kulit, sudah pasti dipastikan kalau dia itu akan menyebabkan komedo gitu loh. Karena ya ada vitamin E di dalamnya, terus kalian memakai produk yang ada film formernya ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian mau mencari sunscreen, ya silakan cari produk yang sunscreen yang mengklaim kalau mereka itu non comedogenic. Kalau aku bisa pakai ini, RH21 Acne Care Lab yang sun friendly ini, non comedogenic dan non acnegenic gitu loh. Jadi memang dia tidak akan menyebabkan komedo. Dia bahannya oxybenzone, avobenzone, sama octocrylene. Jadi sama ya kayak biasa. Dan dia pun tetap bisa non komedogenik kan. Berarti terbukti kalau bukan bahan sunscreennya yang komedogenik kan, tapi formulasinya. Jadi begitu saja menurutku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Oh ya, kalau kalian mau aku membahas video lain, boleh kalian komen di bawah. Silakan.
Kalian bisa komen di bawah, terserah mau kalian komentar apa. Thank you. Bye.